وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Indahnya berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin jemaah rahmatullah, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka harus kita berinteraksi dengannya. Kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita bisa melakukan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari? Oleh karena itu, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran, artinya bersahabat bersama dengan Al-Quran. Hadirin jemaah rahimahullah, di dalam surat yaitu Toha ayat 123 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya, yaitu fala yadhillu wa la yashqa. Toha ayat 123. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ayat Al-Quran, ya, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan Allah. Surat Toha ayat 123. Jauhlah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya dijamin oleh Allah, kita selamat di dunia ini, lebih-lebih selamat besok di akhir. Sebaliknya ayat 124 ditegaskan atau difirmankan oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongga wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, artinya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya sehari-hari, maka pasti akan menemui kehidupan yang sempit, dongka, sempit, sesat. Artinya di situ tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Yang ditemui adalah kesusahan, kesengsaraan, kesempitan, dan sebagainya. Itu kalau tidak mengikuti Al-Quran. Dan firman Allah selanjutnya, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka saat itu banyak protes. Ya Allah, kenapa saya di sini jadi buta? Saya dulu nggak buta ya Allah. Saya dulu melihat ya Allah tajam, luar biasa ya Allah. Yang namanya uang itu semua kelihatan ya Allah. Apalagi yang merah ya Allah. Tambah ya. Yang hitam yang hijau aja lihat, apalagi yang merah. Lalu sekarang kenapa ya Allah buta? Ya itulah karena kamu telah melalaikan Al-Quran. Oleh karena itu jemaah, supaya kita tidak seperti itu, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Syarat pokok yang harus kita, yaitu betul-betul komitmen atau niat tekad bulat, yaitu bertekad menjadikan isi Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh aspek kehidupan, secara pribadi, secara rumah tangga atau berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbisnis, berteknologi, seni, ya, dan semuanya, pokoknya aspek hidup semuanya ini tidaklah dibingkai dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu insya Allah. Kalau sudah demikian, maka kita insya Allah dijamin Allah tadi tidak akan tersesat, tidak akan celaka, insya Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah kita harus membaca. Pertama, tilawah. Kita harus baca Quran. Baca Quran memfungsikan lisan kita, mulut kita, paling tidak. Nah, itu berarti kita harus belajar baca. Yang belum bisa harus ada tekad untuk bisa. Yang sudah bisa tingkatkan kelancarannya. Yang masih belum berlaku, terus jangan putus asa. Yang dinilai pahalanya oleh Allah itu niatnya, semangatnya, bukan hasil. Tapi kalau hasilnya bagus, tambah afdol. Jadi semua orang yang belajar baca Al-Quran itu iso dikasih pahala oleh Allah. Oleh karena itu jangan putus asa. Ini yang pertama, tilawah. Karena firman Allah di surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu benar dan tidak tergesa-gesa. Jangan baca Quran itu balapan, ya, karena kepingin khotam, ya bacanya cepat sekali, sehari semalam khatam. Padahal hadisnya moco Quran sing apik itu, hadisnya juga ya, isinya begini, moco Quran sing apik bener iku nek sampai khatam minimal 3 hari. 3 hari itu baru benar bacanya, baru tartil. Nah kalau 24 jam ya pasti kesingsal, ada yang tidak tartil. Karena itu bacalah yang tartil. Yang kedua, hendaklah kita tadabbur. Tadabbur itu berarti memahami Al-Quran. Mau contoh api, tapi ora cukup. Kudu memahami artinya, maksudnya, kandungannya. Karena itu belajar taklimul ilmi, ya, belajar tafsir atau belajar moco terjemahnya, ya, itu harus dibaca. Mana mungkin bisa mengamalkan Quran kalau tidak membaca artinya, tidak memahami maknanya. Ya kita bahasa Arab diwajar wis ngerti, dari raiser kan kudu menerjemah, gitu ya. Yang ketiga adalah iktibar, mengambil pelajaran. Setelah dikaji, itu ada pelajaran apa di ayat itu, di surat itu. Nah, kemudian faham ada pelajaran, lalu yang keempat diamalkan. Ya. Ini yang paling tinggi, mengamalkan isi kandungan Quran itu yang paling tinggi derajatnya. Karena itu yang akan dinilai Allah. Ya, yang pintar moncong, pintar apa tapi tidak diamalkan, bagaikan himar yang bawa kitab banyak, ya, beban banyak, berat, tapi tidak dapat apa-apa, ya. Karena itu yang paling tinggi adalah diamalkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bihi, ya. Orang-orang yang kami datangkan kitab Al-Quran, ya, yatlunahu, yang mereka membacanya haqqa tilawati, dengan sungguh-sungguh membaca, benar-benar baca. Jadi baca yang 4 syarat tadi, dibaca lisan, difahami dalam akal hatinya, lalu diambil pelajaran, diamalkan. Itu namanya haqqa tilawati. Maka kalau sudah begitu, firman Allah, ulaika yu'minuna bihi, itulah orang-orang yang benar-benar beriman, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu para jamaah, maka kita akan mendapat hikmah dan manfaatnya. Di antaranya adalah
Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Ini yang paling baik menurut Rasulullah, orang yang ada di dunia ini ya. Kemudian hadis yang kedua, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah-rumahmu itu dengan sholat dan baca Quran. Di hadis lain aja yang menyatakan jangan rumahmu itu kau biarkan seperti kuburan, sepi ya, nggak pernah ada sholat, nggak dibaca Quran. Artinya kalau sholat sunnah ya, kalau sholat wajib di masjid yang bagus, dan itu anjuran Rasulullah yang kuat ya, jangan sampai tidak jamaah. Tapi kalau sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha itu sebaiknya di rumah. Dan baca Quran ya, apalagi Ramadan gini ya, wah luar biasa. Sempatkan jenengan nek iso sahur sahur, iso yang mari subuh dan seterusnya. Ojo sak mampuni, sak kuate ya, tetap dibaca Al-Qur'an. Karena itulah yang diperintah oleh Rasul. Dan nanti paling akhir ya, singkat aja waktunya sudah hampir habis ya, kurang 2 menit. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya besok di hari kiamat akan datang yaitu syafi'an, syafaat li ashabi, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi yang senang baca Quran itu besok dapat syafaat ya, artinya pertolongan dari Allah ya. Dan di hadis-hadis lain dijelaskan orang yang baca Quran dengan baik itu akan dirahmati oleh Allah, akan dikelilingi oleh malaikat, dan akan dikumpulkan oleh Allah besok di akhirat ya, kepada makhluk yang dekat kepadanya. Siapa? Malaikat. Jadi akan diumumkan Allah, inilah hamba-hambaku yang baca Quran ya. Ini yang luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah di bulan Ramadan ini khususnya yang geludak gatur sing pinter sing lagi belajar ayo kabeh seneng maca Quran. Insya Allah tetap diberi pahala oleh Allah. Tentu yang terbaik, yang bacanya bagus, tertil, itu yang akan nanti diumumkan oleh Allah di depan malaikat. Inilah orang-orang yang membaca Quran dengan bagus. Karena itu berusaha terus. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kesehatan, diberi Allah rezeki yang cukup berkah, dan diberi Allah panjang umur yang bermanfaat, dan nantinya kalau dipanggil Allah husnul khatimah. Dan semoga puasa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah Allah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.